Roma mungkin terlihat tenang, namun di balik dinding markas besar Marina Militare atau Angkatan Laut Italia, sedang terjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pertemuan rutin antar perwira militer. TNI Angkatan Laut dan Italian Navy baru saja meningkatkan kerjasama strategis mereka, dan ini bukan kerjasama biasa, karena yang dibahas bukan hanya latihan bersama atau pertukaran pendidikan militer, tetapi sudah masuk ke level yang jauh lebih serius, yaitu Strategic Naval Power Projection and Logistic Support. Sebuah istilah yang dalam dunia militer berarti kemampuan angkatan laut untuk memproyeksikan kekuatan jauh dari wilayah negaranya sendiri, lengkap dengan sistem dukungan logistik tempur modern. Dan menariknya, di tengah forum strategis itu, delegasi TNI Angkatan Laut juga terlihat mengamati mock-up kapal induk Italia, Trieste. Pertanyaannya sekarang sederhana, apakah ini hanya simbol persahabatan biasa? Atau justru sinyal bahwa Indonesia sedang membuka jalan menuju era baru kekuatan maritim yang jauh lebih besar? Karena semakin hari, hubungan Indonesia dan Italia memang terlihat semakin tidak biasa. Mulai dari kerjasama kapal perang, radar, sistem elektronik, hingga pembelian kapal patroli multiperan PPA yang kini berubah nama menjadi fregat multimisi kelas Brawijaya untuk TNI Angkatan Laut, dan tak lupa kapal induk Garibaldi yang akan menjadi KRI Gajah Mada. Dan sekarang, pembahasannya mulai menyentuh proyeksi kekuatan laut, teknologi nirawak, cyber warfare bawah laut, hingga perlindungan kabel internet dan pipa energi di dasar laut. Ini bukan lagi pembicaraan negara berkembang yang sekadar membeli alutsista. Ini sudah mulai terlihat seperti pembentukan poros maritim strategis baru. Kenapa Italia begitu serius dengan Indonesia? Banyak orang mungkin bertanya, kenapa Italia begitu aktif mendekati Indonesia? Padahal secara geografis kedua negara terpisah sangat jauh. Jawabannya ada pada satu hal yang sangat mahal dalam geopolitik modern, yaitu posisi Indonesia. Indonesia bukan sekadar negara kepulauan. Indonesia adalah gerbang utama Indo-Pasifik. Jalur laut strategis dunia melintas di sini. Ribuan kapal perdagangan global, distribusi energi, kabel internet bawah laut, hingga rute militer internasional semuanya melewati perairan Indonesia. Dalam perang modern, menguasai jalur laut sama pentingnya dengan menguasai langit. Dan Italia memahami itu. Apalagi Eropa saat ini mulai menyadari bahwa pusat gravitasi ekonomi dan militer dunia perlahan bergeser ke Indo-Pasifik. Karena itu, Italia membutuhkan mitra strategis yang memiliki posisi dominan di kawasan ini. Dan Indonesia adalah kandidat yang sangat ideal. Bukan hanya karena geografisnya, tetapi juga karena Indonesia memiliki populasi besar, stabilitas politik yang relatif baik, sumber daya alam melimpah, dan pasar pertahanan yang sangat potensial. Inilah yang disampaikan langsung oleh Laksda TNI, Yayan Sofian dalam forum tersebut, bahwa Indonesia memiliki bargaining position yang sangat kuat dalam kerjasama strategis masa depan. Artinya, hubungan ini tidak lagi satu arah. Italia tidak hanya menjual alutsista, tetapi mereka mulai melihat Indonesia sebagai partner strategis utama untuk membuka pengaruh di kawasan ASEAN. Dan di sisi lain, Indonesia juga memanfaatkan Italia sebagai pintu masuk menuju ekosistem pertahanan Eropa. Dasar laut mulai menjadi medan perang baru. Ada satu bagian yang mungkin terdengar sepele bagi sebagian orang, tetapi justru paling penting dalam pertemuan ini, yaitu ketika kedua angkatan laut membahas integrasi unmanned system dan cyber technology pada domain dasar laut. Ini sangat menarik, karena dunia sekarang sedang memasuki era peperangan bawah laut modern. Dan yang diperebutkan bukan lagi sekadar kapal selam, tetapi kabel internet bawah laut, pipa energi, sensor sonar, jalur komunikasi global, bahkan infrastruktur digital dunia. Hari ini, hampir seluruh internet internasional berjalan melalui kabel bawah laut. Jika kabel ini disabotase atau diputus, dampaknya bisa melumpuhkan ekonomi dan komunikasi sebuah negara. Dan Indonesia berada tepat di jalur kabel-kabel strategis tersebut. Artinya, Indonesia memiliki nilai strategis yang luar biasa besar. Tidak heran jika TNI Angkatan Laut mulai serius membahas teknologi bawah laut bersama Italia. Karena Italia sendiri memiliki pengalaman panjang dalam operasi maritim Mediterania, termasuk pengamanan infrastruktur bawah laut dan operasi armada modern NATO. Maka, kerjasama ini kemungkinan besar bukan hanya soal kapal perang, tetapi juga transfer pemahaman mengenai peperangan laut generasi baru. Mulai dari drone bawah laut, sensor otomatis, cyber maritime operation, hingga sistem pengawasan laut terintegrasi. Dan jika ini benar-benar berkembang dalam beberapa tahun ke depan, maka TNI Angkatan Laut bisa mengalami transformasi besar dari sekadar Coastal Navy menjadi True Regional Blue Water Navy.
Trieste, Frame, dan sinyal kejutan besar. Namun, ada satu momen yang paling memancing spekulasi, yaitu ketika delegasi TNI Angkatan Laut terlihat melihat mock-up kapal induk Trieste milik Italia. Banyak yang mungkin menganggap ini hanya agenda kunjungan biasa. Tetapi dalam diplomasi militer, tidak ada simbol yang benar-benar kebetulan. Trieste bukan kapal biasa. Kapal ini adalah amphibious assault ship modern milik Italia yang memiliki kemampuan layaknya kapal induk ringan, mampu membawa helikopter, pasukan pendarat, kendaraan tempur, hingga jet tempur F-35B. Kapal seperti ini dibuat untuk satu tujuan utama, yaitu power projection, kemampuan menunjukkan kekuatan militer jauh dari wilayah sendiri. Dan menariknya, istilah power projection juga muncul dalam pembahasan resmi kedua Angkatan Laut. Disinilah spekulasi mulai muncul. Apakah Indonesia sedang mulai mempelajari konsep kapal induk ringan? Atau minimal konsep expeditionary navy modern? Karena jika melihat arah pembangunan TNI Angkatan Laut saat ini, semuanya memang mulai bergerak ke sana. Indonesia membeli fregat kelas Brawijaya, mentaangkan kapal induk bekas Italia Giuseppe Garibaldi, memperkuat kapal rumah sakit, kapal bantu, kapal logistik, hingga memperluas kemampuan marinir dan helikopter laut. Dan jangan lupakan satu nama yang sampai sekarang masih terus menjadi tanda tanya besar, yaitu fregat Ephraim Italia. Kapal fregat modern yang beberapa tahun lalu sempat diisukan akan dikontrak Indonesia, namun hingga hari ini kelanjutan proyek tersebut masih belum memiliki kejelasan penuh di mata publik. Belum ada konfirmasi final apakah proyek itu benar-benar berjalan penuh, berubah skema, atau masih dalam tahap negosiasi strategis jangka panjang. Namun justru disitulah menariknya. Karena hubungan Indonesia dan Italia ternyata tidak berhenti meski isu Frame sempat meredup. Bahkan, sekarang kerjasama kedua negara justru meningkat ke level yang jauh lebih strategis. Artinya, ada kemungkinan pembicaraan besar yang memang tidak semuanya dibuka ke publik. Bahkan kapal induk Garibaldi milik Indonesia belum sampai ke Indonesia sekalipun. Konsep operasionalnya bisa saja mulai dipelajari dari sekarang. Dan Italia adalah salah satu negara yang sangat cocok menjadi mentor dalam hal tersebut. Karena mereka memiliki pengalaman mengoperasikan armada modern berteknologi tinggi, tetapi tetap realistis secara biaya dan operasional. Dampak bagi ASEAN. Jika kerjasama ini terus berkembang, dampaknya bisa sangat besar bagi Asia Tenggara. Karena TNI Angkatan Laut perlahan mulai berubah. Dulu Indonesia lebih fokus pada pertahanan wilayah sendiri. Namun sekarang mulai terlihat adanya arah menuju kemampuan operasi regional yang lebih luas. Apalagi jika seluruh proyek kapal modern TNI Angkatan Laut benar-benar aktif beberapa tahun ke depan. Mulai dari kapal induk Garibaldi alias Gajah Mada, fregat kelas Brawijaya, fregat kelas Balaputra Dewa, hingga kemungkinan kelanjutan proyek fregat Frame Italia dan modernisasi sistem tempur laut nasional. Maka Indonesia berpotensi memiliki salah satu kombinasi armada paling seimbang di Asia Tenggara. Dan Italia tampaknya melihat peluang besar untuk ikut tumbuh bersama Indonesia dalam proses itu. Bahkan dalam forum tersebut disebutkan bahwa Italia berharap bisa memperluas kerjasama dengan negara-negara ASEAN melalui Indonesia. Artinya sangat jelas, Indonesia mulai dipandang sebagai anchor maritime power di kawasan. Negara penghubung antara kepentingan Eropa dan Indo-Pasifik, dan ini adalah posisi strategis yang sangat mahal nilainya. Hubungan TNI, Angkatan Laut dan Italian Navy kini terlihat memasuki fase baru. Bukan lagi sekadar pembelian kapal, tetapi mulai menuju pembangunan visi maritim bersama. Mulai dari proyeksi kekuatan laut, operasi bawah laut modern, cyber maritime warfare, hingga kemungkinan transfer pengalaman armada ekspedisioner modern. Dan ketika delegasi TNI Angkatan Laut melihat mock-up Trieste di Roma, publik mungkin hanya melihat sebuah miniatur kapal. Namun dalam dunia strategi militer, kadang sebuah mock-up kecil justru menjadi simbol arah masa depan yang jauh lebih besar